Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisa kadar air. Syarat mutu air itu layak untuk dikonsumsi atau tidak itu dapat dilihat dari sifat fisisnya, sifat kimiawi, dan kandungan mikrobiologinya. Sifat fisisnya, contohnya aja kita melihat warna dari air tersebut, kemudian bau, rasa, dan kekeruhan. Kalau sifat kimiawinya kita dapat melihatnya dari pH, kesadahannya, atau adanya padatan atau gas terlarut. Kalau yang kandungan mikrobiologi kita bisa melihatnya dari bakteri patogen dan non patogen yang terkandung dalam air tersebut. Kemudian bentuk air dalam bahan makanan itu ada 3, ada air bebas, ada air terikat, dan ada air yang terikat kuat. Kalau yang air bebas itu terdapat dalam ruang antara sel dan intergranular serta pori-pori yang terdapat pada bahan. Kemudian yang air terikat lemah itu terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekul. Sedangkan yang air terikat kuat itu dia berbentuk hidrat. Kemudian cara penentuan kadar air dalam bahan makanan itu ada 5. Yang pertama adalah melalui metode pengeringan atau disebut juga termografimetri. Yang kedua, metodenya adalah destilasi, disebut juga termovolumetri. Yang ketiga, metode kimia. Yang keempat, metode fisis. Dan yang kelima adalah metode khusus. Contohnya saja kita pakai metode kromatografi. Kita bahas yang pertama. Metode termografimetri atau yang tadi metode pengeringan. Prinsipnya adalah menguapkan air yang ada dalam bahan tersebut. Caranya bisa menggunakan cara pemanasan. Seperti kalian biasanya kalau ingin memanaskan dengan botol timbang atau dengan cawan penguapan atau bisa cawan krus. Kemudian menimbang bahannya sampai berat konstan. Setelah itu kita hitung sampai benar-benar semua air itu sudah diuapkan. Berat konstan adalah selisih penimbangan berturut-turut, biasanya kurang dari 0,2 mg atau 0,0002 gram, berarti 2 kali 10 pangkat min 4 gram. Ini alat yang digunakan, botol timbang, biasanya pakai oven atau pakai tanur, terus pakai desikator. Kelemahan dari metode termografimetri, bahan lain di samping air itu ikut menguap. Contohnya saja alkohol, asam asetat, minyak atsiri itu yang bisa menguap jika pakai metode termografimetri. Kemudian terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat yang mudah menguap yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahan yang mengandung bahan yang dapat mengikat air sulit melepaskan airnya meskipun sudah dipanaskan. Ini adalah cara-cara dari termografimetri. Pertama kita menimbang botol timbang. Sebelumnya botol timbang tersebut harus sudah dikeringkan di oven suhunya 105 derajat
Celcius selama 1 jam. Keadaannya tutupnya harus dibuka. Setelah itu didinginkan pada desikator dalam kondisi tertutup. Baru setelah dia dingin, botol timbangnya ditimbang. Kita pakai simbolnya C, itu adalah botol setelah ditimbang. Setelah itu sampelnya dihaluskan sebanyak 1-2 gram kemudian ditimbang dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. Itu kita misalkan sebagai D. Yang ketiga, keringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius dengan tutup dilepas selama di sini 8 jam, tergantung bahannya yang kita gunakan. Ada yang hanya 3 jam, ada yang hanya 2 jam. Kemudian setelah itu didinginkan pada desikator dan ditimbang kembali. Untuk mendapatkan berat konstan bisa diulangi kembali pemanasannya. Untuk berat yang konstan kita misalkan E. Berat konstan tadi kan selisih penimbangan berturut-turut, selisihnya 0,2 mg atau 2 kali 10⁻⁴ gram. Setelah itu pengukuran berat merupakan banyaknya air dalam bahan yang diuapkan. Ini rumusnya. Kalau dia pakai bahan basah, yang ini. Untuk yang bahan kering, yang ini. C-nya adalah berat botol timbang kosong, D-nya adalah berat sampel, sedangkan yang E adalah berat konstan setelah pengeringan. Ini berbasis basah atau bahan yang basah, yang DB ini berbasis bahan kering. Metode yang kedua adalah termovolumetri atau destilasi. Prinsipnya menguapkan air dengan pembawa cairan kimia yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air dan tidak bercampur dengan air, serta berat jenisnya lebih rendah daripada air. Dia memakai prinsip destilasi seperti biasa, jadi kita harus merangkai alat destilasi. Seperti kita harus merangkai labu destilasinya, harus ada kondensornya, setelah itu ada penampung destilatnya, terus ada saluran air masuk dan saluran air keluar. Setelah itu untuk mendapatkan persen airnya kita pakai rumus persen air berbasis basah sama dengan volume air dalam mili dibagi berat sampel dalam gram dikali 100%. Volume airnya dari mana? Volume airnya adalah dari air yang menguap dalam destilat. Metode yang ketiga adalah metode kimiawi. Metode kimiawi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah cara titrasi menggunakan Karl-Fischer. Yang kedua cara dengan menggunakan kalsium karbida, dan yang ketiga menggunakan asetil klorida. Yang titrasi Karl-Fischer yang pertama, prinsipnya adalah menitrasi sampel dengan larutan iodin dalam metanol. Nantinya adanya reduksi I2 oleh SO2 karena adanya air. Reaksinya sebagai berikut. Dia nanti menggunakan indikator metilen blue. Perubahannya menjadi warna hijau. Perhitungannya persen air sama dengan miligram air sampel dikurangi air blanko dibagi miligram sampel dikali 100%.
Ini adalah rangkaian alat dari peralatan Carl Fischer. Sampelnya bisa berupa alkohol, bisa berupa lilin, pati, tepung, madu, dan bahan makanan yang dikeringkan. Cara yang selanjutnya adalah dengan kalsium karbida. Prinsipnya, reaksi antara kalsium karbida dan air menghasilkan gas asetilen. Reaksinya di sini CaC2 plus H2O menjadi CaO plus C2H2. Ini gas asetilennya. Kemudian sampel yang digunakan adalah bisa tepung, sabun, kulit buah, mentega, dan lain sebagainya. Cara kimia yang terakhir adalah cara dengan asetil klorida. Prinsipnya, reaksi asetil klorida dan air menghasilkan asam yang dapat dititrasi dengan menggunakan basa. Di sini adalah asetil kloridanya, Ca3COCl, dan direaksikan dengan airnya menghasilkan asamnya berupa asam asetat plus HCl. Kemudian nanti dititrasi dengan basa. Sampelnya berupa minyak, mentega, margarin, rempah-rempah, dan bahan yang berkadar air sangat rendah. Rumus penentuan kadar air secara umum di sini saya lihatkan ada dua untuk kadar air bahan yang basa atau basisnya basa. Itu rumusnya sama dengan W dikurangi W1 dikurangi W2 per W dikali 100%. Untuk yang kadar air basis kering atau yang berbahan kering, sampelnya kering, itu sama dengan W1 min W2 per W1 min W2 kali 100%. W1 merupakan bobot sampel sebelum dikeringkan. W1 itu bobot sampel plus cawan kering, maaf. Kalau W saja itu bobot sampel sebelum dikeringkan. Sedangkan W2 itu sama dengan bobot cawan kosong. Semuanya dalam gram. Contoh soalnya, kadar air dalam buah apel ditentukan dengan memanaskan sampel secara bertahap. Sebanyak 0,5 gram sampel dipanaskan menggunakan cawan seberat 29,5 gram. Setelah sampel kering didapatkan berat konstan 29,65 gram. Maka kadar air dalam sampel buah apel tersebut adalah, nah ini jawaban soalnya. Berarti di situ diketahui sampelnya buah apelnya itu sama dengan 0,5 gram. Dia sebagai W. Kemudian cawan kosongnya kita jadikan sebagai W2, itu seberat 29,5 gram, itu cawan kosong. Kemudian yang 29,65 gram itu adalah sampel plus cawan setelah di-off. Sini jawaban soalnya. Berarti diketahui sampelnya buah apelnya sama dengan 0,5 gram, dia sebagai W. Kemudian cawan kosongnya seberat 29,5 gram sebagai W2. Sampel keringnya plus cawan setelah di oven itu seberat 29,65 gram sebagai W1. Kadar airnya karena dia menggunakan sampel apel, maka basisnya basa, sama dengan W min W1 min W2 per W kali 100%. W nya dimasukkan 0,5, W1 nya adalah 29,65 dikurangi 29,5, itu W2 per 0,5 kali 100%.
Hasilnya di sini adalah 70%. Maka kadar air dalam sampel apel adalah 70%. Sampai di sini materi kadar air dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Setelah ini kalian ditugaskan untuk mengerjakan kuis mengenai analisa kadar air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.